Halo, selamat gini hari, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Selamat berbahagia dan selamat berhappy-happy, bersenang-senang gitu ya. Dan berbangga-bangga dengan kita hidup di negara Republik Indonesia itu. Di bawah asuhan Ibu Pertiwi gitu ya. Siapa yang tidak betah, tidak ingin hidup di bawah asuhan Ibu Pertiwi yang cantik, gemoy kalau bahasa sekarang itu, gemoy, aduhai, moleh, dan wah susah ibaratkan susah. Siapa sih yang tidak tertarik, khususnya kaum Adam gitu ya, kaum laki-laki kan dia. Dengan bukti apa? Belanda yang katanya sampai 350 tahun berusaha menjajah, menguasai sang Ibu Pertiwi. Kemudian datang Jepang. Ya sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang tuh. Yang dari belahan-belahan baratnya, utara, selatan, dan timur tenggaranya, yang lain maksudnya. Yang tanpa disadari oleh penduduknya sendiri, orang pribumi lah katakan. Tapi kalau bicara secara real pribumi sih, emang kita ini pribumi, termasuk saya suka hasil pribumi, bukan sejarah dong ya. Kita itu semua imigran, kita semua loh. Yang suku pribuminya ya mungkin suku-suku pedalaman kayak mungkin Dayak, kalau di Australia itu aborigin ya. Kita itu semua imigran kan ya. Nah, kalau bicara itu ya juga walau alam ya, yang lebih mengerti kan cuma ahli sejarah kan dia, ahli sejarah terus ahli tentang masalah ilmu itulah kan gitu. Cuma yang jelas seperti itulah kan ya. Cuma di sini ya sampai sekarang gitu, sampai terjadi kan polemik ya sekarang, polemik nasablah kan gitu ya, polemik hijab belum selesai muncul lagi, termasuk polemik tentang masalah kebangsaan yang lainnya banyak di negara ini kan, dan tidak berhenti kan gitu. Pertanyaannya, akankah berhenti? Kalau menurut saya sih tidak akan berhenti ya. Selama manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk berkuasa kan itu, tidak akan berhenti sampai kapanpun juga kan. Tinggallah sekarang ya sadarkah kan gitu, sadar dirikah itu semua kan gitu. Tentang masalah itu semua. Saya di sini yang saya jadi sering untuk pelajaran bahasa pribadi kan gitu, seperti ya adik yang kasus hijab ini maksudnya, pengibar pasukan, pengibar bendera itu yang kemarin ini belum selesai, udah selesai mungkin ya. Yang maksud itu sampai digantikan kan gitu. Terus sekarang muncul lagi. Saya salut dengan Bu dokter dan situ namanya Kartini juga kan, saya salut untuk Ibu, semangat Bu untuk penegakan hukum syariahnya. Ibu mungkin bisa jadi suatu teladan buat khususnya saya sebagai imam, pemimpin satu keluarga, satu presiden, satu imam, tapi dalam skup yang paling kecil. Saya presiden sebagai presiden di keluarga saya sendiri, imam juga sebagai imam di keluarga saya sendiri kan gitu. Nah dengan munculnya tokoh-tokoh ini, saya tuh akhirnya banyak belajar dari mereka tuh, dari beli-beli itu. Untuk apa? Untuk memberikan suatu pendidikan kepada anak-anak saya khususnya kan itu. Dan ini yang akhirnya kita bisa lepas dong, sedikit banyak lepas dari belenggu-belenggu kekuasaan yang demi kepentingan kelompoknya sendiri kan ya. Entah itu
demi kepentingan yang katanya toleransi dan intoleransi kan gitu. Tapi sekarang masalah itu sepertinya hilang kan ya bang, kalimat toleran intoleran itu kan gitu ya. Karena apa, kalau waktu pas giliran kita yang berbuat, kaum muslim khususnya yang berbuat, muncul tuh kalimat toleran intoleransi katanya. Tapi ya maaf, itu juga saya tidak tahu kelompok mana yang mengatakan dokter Kartini itu sampai harus melepaskan hijabnya, terus pasukan pengibar bendera juga harus melepaskan hijabnya. Entah kelompok mana itu kan gitu ya. Jelas kalau menurut saya itu udah intoleransi kan gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari realita kenyataan mayoritas umat muslim kan gitu. Nah sebagai realitanya kalau misalnya bicara intoleransi ya susah kan ya. Susah, tapi kalau menurut kehakikian yang sebenarnya itu mudahnya seperti apa, tinggal tegas aja, punya keberanian dari pihak-pihak yang terkait di sini. Khususnya negara kita tuh punya suatu cerminan untuk kita pelajari, kita berpelajari gitu ya. Seperti Aceh, di sana tidak ada kalimat intoleransi kan tuh. Aceh mayoritas Islam atau Muslim tadi, bahkan kalau berdasarkan pengetahuan yang saya tahu kan gitu ya maaf gitu ya, tanda kutip gitu ya, polisi kenegaraan Republik itu di sana itu bukan tidak ditakuti, bukan gitu. Cuma mereka itu di sana tuh lebih takut oleh polisi agama kan gitu. Lebih takut mereka itu di sana tuh. Termasuk di Bali juga sama kan gitu ya. Jadi kalimat intoleransi seolah-olah di sana tuh nggak ada kan gitu ya. Ya bukti misalkan Bali bicara intoleransi tentang masalah ekonomi, misalkan di pas hari Nyepi tidak ada kalimat yang intoleransi dari maaf gitu ya. Bahkan itu sedunia kan jadi Bali itu bukan cuma lokal Indonesia atau di sedunia gitu, baik yang Hindunya dari yang Budanya tuh, yang semua yang ateisnya pun juga gitu di sana pas Nyepi itu manut semua, nggak ada yang wah ini bisa merusak tatanan ekonomi katanya. Itu misalkan time is money gitu di sana tuh nggak ada, pas hari Nyepi itu udah selesai, sepi aja, nggak ada kegiatan aktivitas apapun kan itu. Yang bergerak di sana tuh berkolaborasi antara polisi agama dengan polisi negara Republik itu bersatu padu gandeng tangan kan itu untuk menginikan semua. Nah sekarang skup nasionalnya kenapa tidak bisa seperti itu kan itu ya. Ini yang pertanyaan yang selalu tidak bisa dipikir otak saya yang mungkin bodoh kan, goblok mungkin ya. Nah, itu kok nggak bisa seperti itu kata saya kan gitu ya. Ada suatu ketegasan kan gitu, tidak demi kepentingan yang ini kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah ya Bhinneka Tunggal Ika itu justru di situ di mana letak Bhinneka Tunggal Ikanya kan gitu ya. Kalau hujat menghujat bukan Bhinneka Tunggal Ika kan, bukan menghujat. Jadi ada satu kebijakan yang inilah kami kan gitu loh. Itulah kamu kan gitu ya. Mohon maaf ya seperti dari sini berarti kan revolusi ini yang harus mulai dicermati kan gitu ya. Apakah salah, apakah benar kan itu ya. Harus dikaji ulang benar-benar kan, seperti contoh kasus kalau saya gitu ya, lihat di Turki kan gitu, hanya dengan waktu singkat saja ada satu perubahan yang sangat signifikan kan gitu, dengan revolusi akhlaknya itu benar-benar di sana itu terjadi. Erdogan dibombardir tuh oleh kaum yang tidak pro kan, yang kontra dengan beliau tuh semua memang diserang beliau, tapi dia dan kukuh dan yakinnya tuh bahwa Allah tuh maksudnya gini, apa yang aku kerjakan ini sesuai dengan apa yang Allah tentukan gitu. Dan ya semua bisa melihat kan itu hasilnya kan itu. Itu yang saya nggak habis pikir, apakah Indonesia memang harus seperti itu. Nah makanya kalau saya misalkan nih ini hanya satu pengandaian aja ya, kalau saya jadi presiden akan saya terapkan seperti itu kan itu. Mau orang bicara apa sekarang gitu, kayak sekarang ya maaf Pak Jokowi dengan dirinya sekarang Pak Jokowi kan gitu, itu yang cuma di sini ya maaf kalau saya kan dengan ketentuan seperti itu, konsep-konsep yang seperti itu, Pak Jokowi juga punya konsep yang seperti ini, dia double aja kan gitu. Nah cuma ya maaf gitu ya, sampai muncul sekarang lagi ada istilah Pak Bahlil ya, Pak Seko lagi gitu ya. Maaf kan kalau saya kadang-kadang suka salah menyebutkan tentang aja nama kan ya. Muncul Raja Jawa kan itu. Raja Jawa itu hati-hati loh, di sini bukan Raja Jawa Hamengkubuwono atau siapa, bukan. Itu ada bahasa simbolik kan di situ. Entah ditujukan kepada siapa kita juga gak ngerti. Nah ini tweetan yang seperti ini kan, tweetan seperti ini yang mungkin untuk
masyarakat yang level di bawah sih no problem gitu, apa yang dikatakan kalian karepmu kan gitu ya, kalau masyarakat di level bawah. Tapi untuk masyarakat yang level menengah ke atas yang sedikit banyak udah mengerti ini dan itu kan dia kan jadi suatu apa namanya ya, kan jadi satu bahasan kan gitu ya, tujuannya kemana nih kan gitu ya, kan gitu. Nah ini yang memang harus mulai dicermati oleh kita semua, dan ini pelajaran-pelajaran juga untuk masyarakat yang lainnya, harus lebih kontrol lagi kan gitu, sampai ya ini pelajaran yang disebut dengan pelajaran sosiologi kan gitu ya, untuk para anak-anak atau siapapun kan yang pelajari ilmu sosiologi. Nah ini pelajaran-pelajaran yang memang harus benar-benar dipahami kan, disebarkan gitu tentang masalah pengetahuan sosiologi, dampaknya apa dan bagaimana itu memang harus kan gitu. Tidak semua ahli sosiologi juga yang harus ini, semua harus memahami hal masalah yang seperti ini kan. Itu masalahnya yang namanya dampak itu yang selalu muncul pertama kali ke permukaan itu masalah yang negatifnya, bukan yang positifnya. Yang positif itu selalu tidak ada kan gitu. Nah, ini yang apa ya, di negara ini, negara yang sangat indah, hebat. Tadi Ibu Pertiwi tadi dengan cantiknya, hijaunya, jamrut katulistiwa katanya, saya mau sebut istilah jamrut katulistiwa itu memang benar-benar kan seperti itu ya. Nah ini yang harus mulai kita pahami bersama-sama kan gitu, sampai aja ya maaf gitu ada ya banyak lah banyak yang akhirnya demi kepentingan gitu ya, ada yang membawa lewat jalur ini, jalur itu, jalur banyak kan itu ya. Cuma yang jadi herannya ini masyarakatnya yang tadi gitu ya, gampang cepat termakan oleh hal yang seperti itu kan gitu ya, tidak berpikir ini teh gimana dampaknya, ini teh bener apa enggak sih gitu loh pertanyaan itu, ini bener enggak sih kan gitu ya. Tapi kebanyakan itu langsung telan bulat-bulat. Nah, itu mungkin yang pernah saya bikin konten kan, bikin podcast saya itu di 2 sesi kan, taklid buta tadi kan gitu, gampang gitu, gampang bener orang-orang kita itu termakan oleh hal yang seperti itu kan gitu, yang harusnya dicermati dulu kan gitu loh. Kalau orang Sunda bilang tuh dibawung dikunyah diutakeun, dibawung dikunyah diutakeun kan gitu. Kalau bahasa Sunda filosofinya seperti itu. Jadi dikunyah, dibuang, diludahkan, terus dikunyah lagi kan, terus sampai aja muncul satu keyakinan, oh ini gitu gitu tujuan itu, oh ternyata ini, kalau gitu enggak deh, kali ini enggak kayaknya tuh. Datang misalkan ya seperti saya ilustrasikan di podcast saya tentang masalah taklid buta tadi kan, datang berbaju pakaian seperti apa, talan bulat-bulat kan gitu. Ini yang harus halah kata situ. Akhirnya apa, di tag saya itu ada, saya punya tag gitu, edisi nepuk jidat kan gitu ya, sama edisi logika gendeng kan gitu ya. Tapi ya sudahlah. Cuma ya tadi yang saya ini kan sih tujuannya untuk ya jangan sampailah anak-anak saya, khususnya anak pribadi saya, anak-anak jangan sampailah seperti itu kan gitu. Jadi belajar, hati-hati di sini dalam mensikapi, menelaah, mengamati itu semua. Jangan, kalau orang semua bilang cokleg pacok teleg gitu, cokleg pacok teleg gitu, jangan kan itu. Jadi harus benar-benar dicermati kan gitu, mau kemana nih tujuannya sebenarnya. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.